menerima wahyu itu tidak di rumah, namun dalam pengembaraan. Ada yang di gunung, ada pula yang di gua seperti Kanjeng Nabi Muhammad, ada pula yang di Tegalororo, dan ada pula taruhlah dalam kondisi yang sangat terjepit, namun saya meyakini tidak berada di pasar, apalagi di mall ya, apalagi mohon maaf, wahyu itu turunnya tentu tidak di rumah pun tidak, karena wilahing jati nugoni ajat-ajati lugu Nusantara tabe-tabe uluk salamul. Ini saya berada di Pelawangan Gua Langse ya. Gua Langse itu berada di Parangtritis ngidul terus kurang lebih antara 4 hingga 5 kilo, dan curamnya untuk turun itu 90 derajat, bukan Celcius tapi 90 derajat. Sehingga saya karena getih wis tuwa, tapi dan demi Tuhanku saya dulu pernah turun dipandu oleh Pak Karto yang memandu saya. Dulu ada Mbok Jem, dulu ada Bu Bagio di atas ini jualan, itu ditanyakan pun ya, ini saya masih mengenal saya. Saya akan bercerita mengapa saya ke Gua Langse, bahwa sesungguhnya apabila tidak ada perintah dari titah langit, tentunya keroyo-royo ke sini itu ya ragat, ya tenaga, ya pikiran, ya tentunya tidak mungkin saya itu akan melaksanakan. Namun bagi sebagian yang mengatakan mungkin ini adalah halu, leluhur tidak kelihatan dan sebagainya, molkul itu juga nggak kelihatan, tapi nyatanya juga ada. Begitupun leluhur, niscaya leluhur itu ya laksana molkul, laksana atom dan atau inti atom. Pada prinsipnya saya akan mengatakan gugatnya seluruh leluhur Nusantara ini, terutama leluhur Jawa, atas nyuwun wangsule budaya adiluhung ya. Budaya adiluhung kang wus kondang kaloko kajono priyo ing manca negara, ing manca nagri nalika sakmono sampai dengan negeri Walandi atau negeri Belanda, yang hingga sekarang sastra-sastranya, lalu pustaka-pustakanya, lalu pusaka-pusakanya itu masih banyak di sana. Tentunya kita harus ikut prihatin sebagai yang hidup, sebagai anak cucu yang di muka bumi ini yang masih hidup, semestinya mengemban. Dan saya akan mengatakan bahwa nitisnya leluhur Nusantara ini kepada putra wayah. Kepada putra wayah yang saya maksud adalah anak cucu yang masih mempercayai hal yang demikian.
yang masih mempercayai hal yang demikian. Kalau yang tidak mempercayai, dianggapnya Tuhan itu cukup disebut dengan mulut saja atau dipanggil dengan mulut saja, niscaya ya tidak akan mau mempedulikan urusan kebijakan leluhur. Ya, saya mengatakan di sini bahwasanya seluruh leluhur Nusantara, khususnya leluhur Jawa, ya, itu sungguh-sungguh dalam hendak minta kembalinya tatanan budaya adiluhung di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, minta kembalinya budaya adiluhung di bumi Nusantara ini. Maka tahun 2024 niscaya manakala pemimpin itu tidak mau mengembalikan kepada budaya adiluhung, ya, Indonesia ini makin mendekati porak-porandanya, makin mendekati ketidakmenentuannya. Saya mengatakan demikian bukan berarti mendoakan, namun kasunyatan bahwasanya betapa kamu tidak menghormati leluhur, termasuk saya, manakala perjalanan leluhurmu tidak diikuti dan tidak dijunjung tinggi. Dan lalu saya akan mengatakan pula, apakah leluhur kita itu menyembah setan? Ya, apakah leluhur kita itu dianggapnya menyembah setan dan bebatuan? Menurut saya, para sufi terdahulu, termasuk Nabi Musa, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, menerima wahyu itu tidak di pasar, menerima wahyu itu tidak di rumah, namun dalam pengembaraan. Ada yang di gunung, ada pula yang di goa seperti Kanjeng Nabi Muhammad, ada pula yang di Tegalaroro, dan ada pula taruhlah dalam kondisi yang sangat terjepit, namun saya meyakini tidak berada di pasar, apalagi di mall, ya, apalagi mohon maaf, wahyu itu turunnya tentu tidak di rumah pun tidak. Karena apa? Saya meyakini bahwasanya rumah itu adalah tempat untuk adu mulut, rumah itu tempat untuk bersanggomo atau bercinta, ya, apalagi hotel-hotel, tidak mungkin dong, gitu loh. Jadi saya mengatakan bahwasanya leluhur Nusantara ini secara sungguh-sungguh akan minta kembalinya budaya adiluhung untuk menata kembali Nusantara, ya, nora endas lan buntute, artinya tidak kepala dan buntutnya secara keseluruhannya yang akan mendominasi di bumi Nusantara ini adalah budaya adiluhung. Sekali lagi, yang akan mendominasi, walaupun sekarang pun sesungguhnya adalah demikian, ya. Tidak pernah sekalipun Indonesia ini atau Nusantara ini menjadi agama, negara agama yang saya maksud. Tidak pernah sekalipun negara Indonesia atau Nusantara ini menjadi negara agama. Lah, saya menapak jelas di sini, intinya saya maneges dalam arti saya mendapat mimpi yang tertentu, yang taruhlah saya mesti ke sini, sehingga walaupun secara jujur karena fisik saya sedang tidak segar, tidak sehat, sehingga saya tidak ikut turun, namun saya sampai di atas dan anak-anak saya yang pada turun untuk bisa melaksanakan ritual sebagaimana mestinya, hanya saya bawain dupa seperlunya begitu. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan Parangtritis ini, wilayah Parangtritis termasuk Gualangse adalah tumuruning wahyu Mataram, Panembahan Senopati, dan ketemunya dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul niscaya adalah di wilayah Parangtritis sampai dengan batasan Gualangse ini. Sekali lagi, pertemuannya awal, sekali lagi pertemuan awal, ya. Panembahan Senopati dalam membangun Mataram ini, dalam membangun Mataram Yogyakarta, saya tidak mengatakan Mataram Islam, karena apa? Saya yakin tradisi yang ada di Mataram Yogyakarta ini tidak seluruhnya Islam, namun budaya adiluhung lebih didominasi daripada budaya agama, ya, secara jujur saya mengatakan demikian. Apa buktinya? Sampai sekarang masyarakat Jogja suka melakukan yang demikian, dan mohon maaf, di masjid pun masih pakai belangkon dan sebagainya gitu. Jadi saya mengatakan intinya seluruh leluhur Nusantara akan secara serta-merta
secara seksama minta kembalinya budaya adiluhung untuk tumapak lagi di bumi Nusantara ini yang mendominasi, sehingga Indonesia kembali laksana Majapahit jilid kedua. Sekali lagi, laksana Majapahit jilid yang kedua. Lah, ungkapan saya ini tidak perlu dipercaya, namun manakala hal yang demikian itu ditampik kembalinya budaya adiluhung, niscaya Indonesia itu untuk menggapai Toto Titi Tentrem Raharjo, ya, Toto Titi Tentrem Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi, niscaya akan tidak tercapai lah secara gampangnya. Jadi sekarang hutangnya sudah banyak, kita harus fair, masyarakat sudah tidak jelas mana yang harus dipercaya dan sebagainya. Lah ini kita secara seksama mesti memperjuangkan atau melaksanakan dharmaning wajib untuk kembalinya budaya adiluhung. Intinya dalam kali ini saya maneges dan taruhlah saya maneges dan lalu ngestokaken dawuh leluhur, saya taruhlah silaturahmi kepada alam fisik dan alam yang non fisik. Nah, ini saya silaturahmi secara alam fisik, taruhlah silaturahmi kalau dianggap bahasa mancanegara, taruhlah saya mengatakan taruhlah kula sowan dateng leluhur ing tlatah mriki amrih saged kadumugen sejane ing tembe wurine Nuswantara Bali mata siji, artinya kepada pandangan hidup budaya adiluhung, ya, Jawa Bali mata siji, tidaklah saya muluk-muluk dan niscaya dambaan saya akan terwujud. Saya rasa demikian, terima kasih.